Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wal akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada usul yang ketiga. Jadi usul yang pertama ataupun dasar fondasi yang pertama adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan apa yang telah ditempuh oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah al-iqtida'u bihim, ya menyontoh, meniru apa yang telah mereka praktekkan. Dan yang ketiga sekarang insyaallah adalah watarkul bid'ah, dan meninggalkan berbagai macam jenis kebid'ahan. Para ulama menjelaskan bahwa bid'ah itu ringkasnya ada dua macam, yaitu bid'ah yang sifatnya hakiki ataupun al-bid'atul hakikiyah, bid'ah yang kaitannya dengan akidah, bid'ah yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama kita tapi dimasuk-masukkan, ya, seperti bid'ahnya orang-orang Syiah. Ya, ini bid'ah yang hakikiyah yang kaitannya dengan al-i'tiqadiyah. Kemudian yang kedua adalah bid'ah yang sifatnya al-idhofiyah. Bid'ah yang sifatnya al-idhofiyah di dalam Islam ada asalnya, kemudian ditambah-tambahi. Seperti contohnya membaca la ilaha illallah, itu ada dalam Islam, bahkan afdhalu dzikri annahu la ilaha illallah. Tapi kemudian diadakan acara seperti tahlilan, ya. Bacaan la ilaha illallah ada, tapi kaifiyahnya tidak ada contohnya, maka ini masuk dalam kategori bid'ah al-idhofiyah. Contoh yang lain, membaca Quran seperti bacaan surat Yasin. Ada dalam Islam, dalam Al-Quran ada surat Yasin, tapi ditentukan Yasinan itu malam Jumat. Ini butuh dalil, sementara nggak ada dalil. Ini namanya apa? Bid'ah al-idhofiyah. Wa tarkul bid'ah, meninggalkan semua jenis bid'ah. Bisa dilihat dalilnya halaman 28. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang telah diturunkan ilaikum, kepada kamu, min rabbikum, dari Rabb kalian, dari Tuhanmu, dan janganlah kalian mengikuti pemimpin selain darinya. Di sini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah, yang tidak lain adalah qala Allah wa qala Rasul. Sebagaimana hadis Nabi SAW ini sungguhnya adalah wahyu, ya.
yaitu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah statusnya sama-sama apa? Wahyu, yang kita wajib untuk mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya adalah Al-Quran lafalnya itu datanya dari Allah, adapun hadis itu lafalnya datanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran membaca itu dapat pahala, berbeda dengan apa membaca hadis. Tidak ada, yaitu dalam artian keutamaan sebagaimana membaca Al-Quran. Tetap saja dapat pahala, cuman beda. Baik. Kemudian tentunya perintah ini adalah mengandung wajib, ya. Al-amru lil wujub. Nah, wajib mengikuti apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan waspadalah, hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara baru dalam agama, karena sungguhnya setiap yang baru itu adalah bid'ah. Jadi ini kaitannya dengan apa? Muhdatsat al-umur fiddin, perkara-perkara yang baru dalam agama, bukan perkara dunia. Ini yang diperingatkan agar kita betul-betul berhati-hati terhadap perkara yang baru. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan perkara yang baru dalam agama ini yang tidak ada contohnya, maka amalan itu tertolak. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, iyyakum wa tabaddu wa tanattu wa ta'amuq wa 'alaikum bil atiq. Waspadalah kalian terhadap, ya, at-tabaddu, yakni membuat perkara-perkara yang bid'ah, yang baru dalam agama. Tanattu, yaitu ghulu, berlebihan. Wa ta'amuq, juga mendalam. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan al-atiq, yakni maksudnya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Ibnu Musayyib, beliau melihat seorang yang sholat sunnah, yakni setelah tulu'ul fajr, setelah terbit fajar, ya, orang ini melakukan sholat lebih dari 2 rakaat. Artinya begitu terbit fajar itu sunahnya yaitu 2 rakaat, dan di sana ada hadis bahwa sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sudah cukup. Akan tapi beliau melihat ada seorang yang sholat lebih dari itu, lebih dari 2 rakaat, yakni memperbanyak sholat, ya, yaitu sebelum sholat subuh. Maka fanahahu, beliau pun mencegahnya. Kemudian orang itu mengatakan, ya Aba Muhammad, yu'adzibani Allahu ala sholah, apakah Allah akan menyiksa saya gara-gara saya sholat? Qala la, kata beliau, tidak, kamu enggak akan disiksa gara-gara apa? Sholat. Walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah, akan tapi kamu akan disiksa gara-gara apa? Kamu menyelisihi sunnah, artinya melakukan perkara yang bid'ah, yang baru dalam agama. Ini kaidah
berlaku untuk banyak hal, ya, seperti orang membaca Yasin, surat Yasin dalam setiap malam Jumat, ya, itu kadang mereka juga memakai bahasa sebagaimana orang ini. Apakah membaca Yasin itu akan disiksa? Baca Quran disiksa? Kita katakan tidak, ya. Kamu tidak akan disiksa gara-gara membaca surat Yasin, akan tapi kamu akan disiksa karena apa? Kamu telah membuat ketentuan tiap malam Jumat harus baca Yasin, yang mana ini tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya. Nah, ini kaidah sangat penting, kita harus hafal, kita bisa praktekkan. Setiap orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya biasanya memakai ini, baca la ilaha illallah, tahlilan, mosok disiksa, padahal apa? Afdhalu dzikri annahu la ilaha illallah. Ya, kamu nggak akan disiksa karena gara-gara membaca la ilaha illallah, tapi kamu akan disiksa karena kamu menentukan bahwa malam Jumat itu harus ada tahlilan, membacanya sekian ribu. Nah, ini butuh apa? Dalil. Taib. Juga Imam Al-Hasan bin Ali Barbahari, beliau mengatakan wahdhar min sigharil muhdatsat. Hati-hatilah terhadap perkara bid'ah yang walaupun kecil-kecilnya bid'ah itu harus hati-hati. Fa inna sigharal bid'ah ta'udu hatta tasira kibara. Perlu diketahui bahwa kecilnya bid'ah kalau dibiarkan itu akan berkembang terus menjadi besar. Wa kadzalika fi kulli bid'atin ahdatsat fi hadhil ummah kana awwaluha saghiran yusbihul haq. Demikian juga seluruh perkara bid'ah yang terjadi di tengah-tengah umat ini dulunya kecil, yang mirip dengan kebenaran, yusbihul haq, seolah-olah benar, kecuali ahlul ilmi yang tahu kalau itu adalah bid'ah. Maka fakhtarra bidzalika man dakhala fiha, akhirnya orang pun tertipu dengan perkara yang kecil ini, yang bid'ah yang awal rintisannya itu kecil, akhirnya orang itu tertipu dan masuk dalam yaitu kubangan kebid'ahan tersebut. Tsumma lam yastati al-makhraj minha, kemudian dia pun tidak tahu jalan keluarnya dari kebid'ahan ini bagaimana, enggak tahu. Apalagi di kebiasaan kita pakai bahasa enggak enak atau ewuh pekewuh, ya. Kalau enggak datang itu enggak enak, ya. Itu bahasa yang akhirnya apa? Menghalalkan kebid'ahan. Maka kita katakan bahwa enak mana atau enggak enak mana, masuk neraka dengan enggak enaknya di dunia, kan begitu. Karena apa? Jelas kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ya. Setiap perkara yang bid'ah itu adalah apa? Sesat, dan sesat yang sesat adalah masuk neraka. Sekarang tinggal milih, enak masuk neraka atau alasan gak enak kemudian melakukan apa? Kebid'ahan. Nah, tentunya yang akil, yang punya akal, lebih baik, ya, tidak enak di dunia tapi enak di akhirat. Kalau hanya sekedar dikomentari itu kan ringan, ya. Biasanya komentar-komentar ini aliran sempalan lah, itu Wahabi lah, atau tidak mengikuti agama nenek moyang dan sebagainya, itu hal yang biasa. Jadi wasarat dinan yudanu bihi, akhirnya apa? Kebid'ahan itu menjadi ciri khas dalam beragama, ya. Yaitu kalau orang itu enggak tahlilan berarti sesat, yang tidak sesat adalah yang tahlilan. Ini kadang di masyarakat ada standar seperti itu. Kemudian fakhalafas sirat, ya, akhirnya menyelisih jalan yang lurus. Ini jalannya para
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja minal Islam, akhirnya keluarlah dari rel Islam. Artinya kebid'ahan itu betul-betul tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sungguhnya itu bukan dari Islam. Maka beliau mengatakan, fangdur rahimakallah, maka semoga Allah merahmatimu, lihatlah, ya, fikirlah, kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanik khasatan fala ta'jalanna, ya, setiap tokoh yang kamu dengar pendapatnya, keterangannya dari zamanmu, ya, khusus dari zamanmu yang berada sezaman dengan kita, maka jangan tergesa-gesa mengambilnya pendapat itu. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala, dan jangan tergesa-gesa masuk, ya, mengikuti pendapat itu hingga terlebih dahulu kamu bertanya. Wa tanzur hal takallama fi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam au ahadun minal ulama, ya, terlebih dahulu diajukan pertanyaan, renungkanlah, ya, kamu lihat apakah ada di antara para sahabat Rasulullah SAW yang berbicara tentang hal itu, atau ada keterangan salah satu dari ulama. Nah, fa in asabta fihi atharan anhum, dan kalau kamu mendapatkan dalil dari mereka, artinya ada di antara para sahabat yang berpendapat atau yang mengamalkan hal itu, atau keterangan dari ulama, maka fatamassak bih, berpegang teguhlah dengan pendapat itu. Wala tujawizu li syai'in, dan jangan kamu meninggalkan, melampaui sedikit pun dari pendapat itu ketika memang ada dalilnya. Wala takhtaru alai syai'an fatasqutu finnar, dan jangan kamu memilih untuk meninggalkan pendapat yang ada dalilnya, yang akhirnya kamu akan terjatuh dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Ini keterangan dari Imam Al-Barbahari, luar biasa. Di sini setiap yang kita dapatkan suatu amalan, suatu perbuatan, ketika ada fatwa atau pendapat ulama sekarang yang hidup sezaman dengan kita, maka hendaklah dicocokkan terlebih dahulu apakah ada dasarnya atau tidak. Adakah di sana keterangan para sahabat atau keterangan ulama yang muktabar, ulama yang betul-betul diakui oleh umat. Kalau ada, peganglah, ya. Karena apa? Dengan demikian kita telah yaitu berittiba, ya, dengan dalil, mengikuti apa? Dalil. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, la udra li ahadin ba'da sunnah fi dhalalatin raqibaha bihasabi annaha hudah, ya. Tidak ada udzur bagi seorang setelah dia tahu sunnah, kok dia tetap nekat mengikuti kesesatan dengan alasan, ya, bahwa kesesatan itu dianggapnya sebagai petunjuk. Artinya apa? Jelas ketika sudah ada keterangan bahwa ini sunnah kok ditinggalkan, memilih yang lain selain daripada sunnah, maka jelas dia tidak ada udzur lagi, dia jelas dalam kesesatan. Juga apa yang diriwayatkan oleh Waddah, ya, Ibnu Waddah dari Utsman bin An-Nahdi, bahwa seorang al-amil, ya, itu menulis informasi, memberikan informasi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa di satu tempat itu ada tempat yang dijadikan untuk berkumpul, ya,
oleh sebagian kaum muslimin. Ini diajak masyarakat untuk kumpul di situ. Maka amil ini, ya tukang pekerja, kalau amil ini ya artinya pegawai negeri, ya pegawainya Umar bin Khattab, ini menulis informasi ini kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dengan demikian beliau pun mengajak, ya, untuk mengecek lokasi tersebut. Lalu betul Umar bersama amil ini, ya, mendatangi perkumpulan itu dan membawa cambuk. Begitu masuk, ya, maka pimpinannya langsung dicambuk oleh Umar radhiyallahu anhu. Karena apa? Di situ dijadikan tempat berkumpul untuk melakukan acara-acara yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ketika khalifahnya itu, pimpinan itu betul-betul tahu sunnah, ya sikapnya seperti ini. Ya, dan ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemimpin yang tahu sunnah. Jadi ketika pemimpin itu tahu sunnah, maka kebid'ahan itu akan mengecil. Ya, kalau tidak bisa habis tuntas, maka akan mengecil. Ya, tapi kalau justru sebaliknya, pimpinan itu nggak tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, nah kemungkinan tidak hanya yang bid'ah, yang syirik pun dibesar-besarkan. Ini pentingnya pemimpin yang tahu sunnah seperti ini. Juga apa yang diucapkan oleh Imam Darul Hijrah, Imam Malik, beliau berkata, man ahdatha fi hadhil ummah syai'an lam yakun alaihi salafuha faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang melakukan perkara yang baru di tengah umat ini yang tidak ada contohnya dari para salaf, lalu menganggap perkara yang baru itu baik, berarti dia telah menuduh Rasulullah SAW itu berkhianat. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Karena Allah telah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku pun telah meridhoi Islam itu sebagai agama kalian. Maka Imam Malik menyatakan, fama lam yakun yauma idzin dina fala yakunul yauma dina. Maka apa saja yang pada hari itu tidak masuk dalam kategori agama, maka demikian pula hari ini tidak masuk dalam kategori agama. Wala yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bi awwaluha. Akhir umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan dulu generasi pertama itu menjadi baik, yaitu apa? Mencukupkan qala Allah wa qala ar-rasul, ya. Jadi di sini kaidah yang disampaikan oleh Imam Malik, standar kebenaran itu dicocokkan kepada pada zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, karena Islam sudah sempurna. Yang namanya sempurna nggak butuh tambahan, ya, artinya perkara yang baik itu sudah final, ya, sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Perkara yang buruk juga sudah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puncaknya orang hidup ini cita-citanya kan pengen masuk surga, ya. Perkara yang bisa menghantarkan seorang itu masuk surga sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, para sahabat, ya, sampai mendapatkan kabar gembira langsung dari Nabi SAW bahwa fulan min al-jannah, fulan min al-jannah. Ini semuanya apa? Mencukupkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak butuh tambah-tambahan lagi. Nah, tentunya kita pun mencukupkan
dari apa yang telah dicukupkan oleh yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat dalam perkara agama mencukupkan mengambil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berani menambah-nambahi. Waqad su'ila rahimahullahu taala, satu ketika Imam Malik ditanya oleh seseorang, ya Aba Abdillah, min aina ahrum, dari mana saya memulai berikhram? Ukhrim ya, min Dzul Khulaifah, ya berikhramlah kamu dari Dzul Khulaifah. Ini karena dia tinggal di Madinah. Sebagaimana Nabi SAW akhrama Rasulullah SAW, ya sebagaimana Nabi SAW memulai ikhramnya dari Dzul Khulaifah. Faqala ana uridu, laki-laki ini ngayal, saya ingin memulai ikhram min al masjid min indil qabri, ya, saya mau memulai ikhram saya tidak di Dzul Khulaifah, jarak Dzul Khulaifah ke Madinah, ke Masjid Nabawi itu sekitar 6 kilo ya. Nah, dia pengen memulainya dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Malik mengatakan, la taf'al fa inni akhsha 'alaikal fitnah, jangan melakukan itu, saya takut, khawatir kamu akan ya mendapatkan fitnah. Fitnah di sini bermakna asyirk, ya, yaitu kesyirikan. Faqala wa ayu fitnatin fi hadhihi, orang ini ngayal, fitnah apa lagi, cuman saya nambah, ya mestinya dari Dzul Khalifah saya nambah 6 kilo mulai dari Masjid Nabi, Masjid Nabawi dekat kuburannya, kan baik itu ya. Maka Imam Malik mengatakan innama hiya amyalun, orang itu mengatakan innama hiya amyalun aziduha, itu kan sekedar saya menambah beberapa mil, ya 4 mil kurang lebih ya. Qal wa ayyu fitnatin a'dhamu min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adakah di sana fitnah yang lebih besar daripada ya kamu menganggap lebih baik dari apa yang Rasulullah SAW telah lakukan, ya kamu menambahi yang Rasulullah SAW mencukupkan, ya Nabi SAW mencukupkan dari Dzul Khulaifah, tapi kamu menambahi dari kuburan Nabi SAW. Inni sami'tu Allahu yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw tusibahum adzabun alim. Lalu Imam Malik pun membacakan ayat ini, ya. Maka waspadalah, hati-hatilah terhadap orang-orang yang menyelisihi perintahnya, dia akan mendapatkan fitnah, ujian, dalam tafsir yang lain adalah kesyirikan, atau mendapatkan azab yang pedih. Ini bahaya, kelihatannya sepele tapi akhirnya apa? Dadi gawi, ya. Dadi gawinya apa? Akhirnya dipastikan untuk masuk neraka. Kenapa? Karena kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi jangan melihat permasalahan kecilnya perkara bid'ah, nah, akan tapi apa? Bahwa ketika melakukan perkara bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, berarti apa? Dia telah menyelisihi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Berarti apa? Membangkang dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Wa may yaba ya Rasulullah, siapa orangnya yang tidak mau masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba,
orang yang taat kepadaku berarti dia akan masuk surga, dan orang yang tidak taat, yang membangkang kepadaku berarti dialah orang yang tidak mau masuk surga. Wal'iyadzubillah. Jadi perkara bid'ah awalnya kecil, kemudian dibiarkan membesar dan membesar. Dan kalau kita lihat di masyarakat yang suka kebid'ahan, tambah tahun tambah kreasinya, tambah jenis apa? Kebid'ahannya. Kenapa? Nah, sebagaimana ucapan Imam Al-Barbahari tadi, kalau dibiarkan nanti membesar dan membesar, akhirnya sudah asik ya, jadilah itu panutan sebagai apa? Jadi agama. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, yaitu untuk bisa ikhlas dan untuk berittiba ya, karena modal makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya, itu adalah ikhlas, kaitannya dengan amalan hati. Kemudian yang kita bahas di sini watarkul bidah, ini kaitannya dengan kaifiyah, tata cara amalan zahir harus kita cocokkan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting benarnya, bukan banyaknya ya, sebagaimana ucapan salaf ya, yaitu nam ala sunnah khairun min istihadin fil bid'ah. Tidur di atas sunnah, artinya kaifiahnya, tata caranya sunnah itu lebih baik daripada melek bengi semalam suntuk ya, tapi tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.